Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku di Blessing. Kita boleh berjumpa kembali lewat ibadah online hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2021. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jika saat ini saudara dan saya tetap sehat saudaraku, itu karena perlindungan daripada Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan
Bapakku, Allahku, penciptaku, kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami boleh mengucapkan syukur untuk kemurahan-Mu yang kami terima. Terima kasih Bapakku, karena kami tahu sepanjang tahun Tuhan Engkau melindungi kami. Engkau meluputkan kami dari bahaya penyakit. Terima kasih Bapa, kepadamu kami naikkan syukur, kepadamu kami naikkan ribuan terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau menyerahkannya kepadamu, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini bersama jemaatmu di Blessing, kami boleh beribadah. Satu keinginan kami untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi kami jemaat Blessing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami persilahkan Engkau yang memimpin ibadah kami ya Bapa. Karena Kaulah pemimpin tertinggi bagi kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan. Saudara sehat? Saya sehat ya saudaraku. Kita percaya kita secepat akan melalui masa-masa ini, masa-masa sulit ini, untuk kita boleh kembali datang di rumah Tuhan. Saya dan saudara boleh bertatap muka, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita kenceng berdoa saudaraku, untuk kita boleh kembali secepatnya beribadah di rumah Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita bersukacita pagi hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian lama. Pasti saudara sudah tahu semuanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
tetap selamanya, rahmatnya tetap selamanya. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa ajaibnya. Amin. Dia yang menyertai langkah kita ke depan, saudaraku, saya dan saudara tetap di dalam perlindungan. Ya saudaraku, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Karena kita ada di tangannya, langkah-langkah hidup kita Dia yang menentukan. Dan semua rancangan yang diberikan untuk kita adalah rancangan yang paling tepat, yang paling baik untuk saudara dan saya. Mari saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian sebelum kita menerima firman. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat berharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu yang amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu yang amin, kasihmu setia
Saudara, nikmati firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Ronald. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah secara online dari GBI X-Blessing. Pada saat ini kita bersama akan berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan membahas firman Tuhan yang akan kita baca nanti. Mari terlebih dahulu kita bersama berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang amat sangat baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya bahwa kehidupan kami semata-mata oleh anugerah dan kasih setiamu saja. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala kecukupan yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Dan kami saat ini datang bersama di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sanggupkan kami dengan hikmat sorga, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi dengan kesanggupan daripadamu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, hanya satu ayat, yaitu terambil dari Titus 1 ayatnya yang ke-13. Titus 1, surat Paulus kepada Titus, pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, hari ini kita akan bicara tentang sehat dalam iman. Kita tahu bahwa tidak mungkin orang itu akan menjadi dewasa rohani kalau dia tidak sehat dalam iman, ya, itu dasarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa Paulus menulis surat kepada Titus dalam hal ini mengenai penggembalaan jemaat di Pulau Kreta. Pulau Kreta ini sebuah pulau yang terbesar di negara Yunani. Ia meminta agar Titus mengatur segala sesuatu dan menetapkan para penatua jemaat di setiap kota-kota di Pulau Kreta. Paulus memberikan juga berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penatua jemaat. Yaitu mereka haruslah orang-orang yang tidak bercacat. Tidak bercacat ini bukan dalam artian cacat fisik tentunya, tetapi bicara soal cacat dalam kelakuan, dalam temperamen, dalam hal-hal yang bisa dipandang buruk oleh orang lain. Mereka juga, para penatua ini harus hanya memiliki satu orang istri. Kalau sekarang kan banyak pelayan Tuhan yang perempuan juga, maka buat mereka tentu berlaku peraturan yang sama, yaitu mereka tidak boleh punya lebih dari satu suami, ya. Kalau Paulus kan menetapkan ini di masa masih pelayan Tuhan itu ya semuanya laki-laki. Kemudian anak-anaknya harus hidup sebagai orang beriman yang tidak dapat dituduh atau dipermasalahkan karena kelakuan ataupun gaya hidupnya yang buruk. Jadi seorang anak hamba Tuhan, seorang anak penatua itu haruslah orang yang juga bisa dilihat oleh jemaat, oleh orang lain di sekitar sebagai orang-orang yang perilakunya baik. Bukan hanya penatuanya, bukan hanya orang tuanya yang baik, tetapi juga anak-anaknya sendiri juga harus baik. Anak-anaknya harus jadi teladan, anak-anaknya bukan orang yang hidupnya nggak benar, mungkin suka dugem, mungkin suka hal-hal yang duniawi, yang buruk lah ya di pandangan orang lain. Ditambahkan pula syarat untuk tidak sombong. Seorang penatua haruslah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, ya. Mereka juga bukan pemabuk, bukan orang yang suka berpesta pora, bukan orang yang ya suka segala sesuatu yang sifatnya kesenangan duniawi. Bukan seorang yang mudah meledak amarahnya, orang yang mudah sekali untuk
kena apa-apa sedikit, hal-hal kecil aja kemudian meledak kemarahannya, ya, ngamuk dan sebagainya. Bukan berarti semua marah itu salah, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus pernah marah di bait suci, tetapi kemarahannya adalah kemarahan yang kudus, bukan kemarahan yang karena sesuatu hal yang belum tentu benar, segala sesuatu belum diselidiki, langsung main marah aja, emosinya meledak-ledak. Dan mereka tidak boleh orang yang serakah. Bukan orang yang tamak, bukan orang yang, ya bahasa Jawanya mungkin geleman gitu ya. Serakah, segala sesuatu diukur dari uang, kepingin dapat uang yang banyak. Orang-orang demikian tidak boleh jadi penatua, apalagi kalau jadi gembala, tentu nggak boleh ya. Nah, melainkan mereka harus penuh dengan buah roh. Yaitu apa? Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi seorang penatua harus nyata buah rohnya. Nggak boleh dia malah hidup jadi batu sandungan. Tapi karakter Kristus, buah roh itu nyata dalam kehidupan seorang penatua jemaat. Ini wajib. Jadi kalau kita di gereja mau memilih penatua jemaat atau seorang gembala mau memilih penatua jemaat, ya harus perhatikan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Nah, rupa-rupanya di Kreta ada beberapa orang yang ikut bergabung dengan jemaat, tetapi mereka suka menentang pengajaran yang sehat dan hidup tidak tertib. Anehnya, ya, yang sangat unik adalah mereka justru berpegang pada hukum sunat. Padahal hukum sunat itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ya. Hukum sunat ini kan nama lain dari hukum Taurat. Yang sifatnya sangat lahiriah, sangat mudah diukur. Mereka berpegang pada itu. Padahal mereka sendiri hidupnya tidak tertib. Orang-orang ini dengan segala tipu daya, rupanya ada hal lain di balik semua kenapa mereka berpegang pada hukum sunat atau hukum Taurat itu. Karena mereka ini mau melakukan tipu daya berupa omong kosong yang sia-sia dan perkataan yang menyesatkan pikiran, ya. Dan mereka ini telah mempengaruhi banyak keluarga dan orang-orang percaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi rupa-rupanya kelakuan dari orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat yang sering dikecam Yesus, masuk juga dalam gereja. Tujuannya apa? Memperoleh keuntungan pribadi. Oleh sebab itu Paulus menyuruh anak rohaninya, yaitu dalam hal ini tentu Titus, untuk menegur orang-orang itu, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar itu dengan tegas. Bukan membiarkan, tapi dengan tegas diperingatkan dengan tujuan supaya orang-orang yang pikiran serta pemahamannya keliru tersebut berbalik dari kesalahannya dan menjadi sehat dalam iman. Sekali lagi, supaya mereka bertobat dan berbalik dari kesalahannya menjadi orang-orang yang kemudian sehat dalam iman. Nah, kita akan lihat 3 hal yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama adalah kasih yang keliru. Saya percaya Bapak Ibu Saudara cukup tahu ya, ada sebuah kisah hikayat di England. Kita biasanya ngomong Inggris, tapi Inggris itu seringkali nggak jelas antara Britania Raya dengan salah satu negara bagiannya, yaitu England gitu ya. Nah, ada kisah di England tentang Sir Robin of Locksley, ya, Sir Robin of Locksley, yang memimpin 140 orang yang disebut sebagai The Merry Men. Sir Robin ini melawan Sheriff of Nottingham atau nama lainnya Prince John yang sifatnya jahat ya, orangnya lalim, orangnya korup demi membela kepentingan rakyat yang hidup menderita di bawah pemerintahan yang jahat dari Prince John ini, dari Sheriff of Nottingham ini. Robin of Locksley melakukan perlawanan ya. Dalam prakteknya dia dalam melakukan perlawanan itu demi tujuannya yang mulia, Sir Robin yang lebih kita kenal dengan nama
Robin Hood karena dia pakai hood gitu ya. Dia ini mencuri dan merampok dari orang-orang kaya yang korup, lantas dia membagikan hasil curian dan rampokan itu kepada rakyat miskin. Supaya mereka, orang-orang miskin ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi di sini Robin Hood ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi mencapai tujuan yang mulia. Dan kisah kepahlawanannya, kisah heroiknya ini menjadi cerita rakyat yang sangat populer dan disukai oleh bukan cuma warga England, tapi juga seluruh warga Britania Raya, warga Eropa, dan bahkan juga orang-orang di masa sekarang ya, termasuk saya gitu ya. Saya nggak tahu apakah anak-anak muda yang masih sangat muda tahu atau tidak soal cerita ini, tetapi untuk orang-orang seusia saya ya ini kisah yang populer yang kita tahu. Gitu ya. Banyak orang yang memang kemudian merindukan kehadiran sosok seperti sosok Robin Hood ini. Apalagi di tengah kondisi yang penuh ketidakadilan dalam masyarakat. Bukankah kita semua memang butuh pahlawan, betul kan? Dan seolah ketika orang-orang ini begitu menghargai dan memuji apa yang dilakukan oleh Robin Hood, mereka melupakan sisi gelap dari perjuangannya, yaitu tindakan mencuri dan merampok yang melanggar hukum. Padahal dia mencuri dan merampok demi tujuan mulianya. Dengan pikiran demikian, bukankah semua yang Robin Hood lakukan bertujuan baik demi membela yang lemah terhadap pemerintahan yang kejam, pemerintahan yang lalim? Jadi sudah sepantasnya segala perbuatannya yang melanggar hukum itu ditoleransi. Orang beranggapan demikian. Bukankah Robin Hood melanggar hukum untuk melawan para pendosa yang keji? Ya kan, orang-orang jahat. Yaitu orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada nasib orang lain. Orang bisa berpendapat demikian, bukankah orang jahat itu harus dilawan? Dan kalau perlu dijatuhkan ya, dan harus menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya. Pokoknya keadilan harus ditegakkan, bagaimanapun caranya. Tapi benarkah demikian? Perbuatan Robin Hood dan Merry Men-nya ini memang membawa kita, ya terus terang saja, pada sebuah situasi yang dilematis. Apakah kasihnya akan rakyat miskin lantas membolehkan Robin Hood melanggar hukum? Apakah sebuah kejahatan dengan tujuan yang baik itu patut dimaklumi dan ditoleransi bahkan dihargai? Lantas kita perlu mempertanyakan, bagi kita manakah yang lebih penting? Berbuat kebaikan tapi tanpa kebenaran, atau tinggal dalam kebenaran tapi nggak berbuat apa-apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. Untuk menjawab hal ini kita perlu melihat bagaimana dengan Allah sendiri. Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha baik. Tapi dalam keberadaannya dia juga adalah Allah yang maha benar dan maha adil. Kasih Allah tidak pernah terpisahkan dari kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. Standar dari kasih Allah adalah perbuatan baik. Ini hal yang benar. Tetapi ingat, itu harus juga disertai dengan kebenarannya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Robin Hood bagi iman Kristen kita adalah sebuah kasih dan kepedulian. Tetapi ini adalah kasih yang keliru dalam mempraktekannya. Sehingga jika kita terapkan dalam hidup kita akan membawa kita pada suatu kondisi iman yang tidak sehat. Karena cenderung akan membuat kita menjadi orang-orang yang permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang berdosa. Dan pada akhirnya akan membuat kita jadi tidak memiliki standar yang jelas akan kasih Allah yang harus kita terapkan sebagai anak-anaknya. Yang kedua,
kita melihat juga di dalam dunia ini ada ketegasan yang berlebihan. Dalam kehidupan masyarakat kita juga menemukan adanya orang-orang yang mempraktikkan hukum dengan begitu tegas dan tanpa kompromi. Pokoknya barang siapa berbuat salah harus dihukum tanpa ada toleransi. Kejahatan harus diganjar dengan hukuman seberat-beratnya supaya timbul efek jerah. Agar jangan ada orang lain yang coba-coba ikut melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Semua pelanggaran ditindak tegas tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan hal yang melatar belakangi kesalahan yang dilakukan. Pokoknya peraturan sudah dilanggar maka hukuman menanti. Praktek ketegasan hukum yang berlebihan seringkali juga terjadi. Orang-orang yang diduga bersalah atau bertindak tidak sesuai dengan hukum yang dianut masyarakat sekitar, kadangkala harus menerima hukuman, bahkan tanpa melalui proses pengadilan yang benar. Dan hal ini tidak jarang, ya sayangnya tidak jarang terjadi atas nama agama. Kita tahu bagaimana dalam Alkitab orang-orang yang belum tentu bersalah telah menerima hukuman yang sangat berat sampai berupa kematian hanya karena mereka dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum agama yang dianut oleh masyarakat Yahudi. Misalnya, hukuman mati atas Yesus di atas kayu salib yang terjadi karena dia dituduh menghujat Allah. Pada kenyataannya Yesus secara implisit mengakui bahwa dia adalah Allah. Kalau ada yang pernah mengatakan bahwa Yesus nggak pernah mengakui bahwa dia adalah Allah di dalam Alkitab, secara kata-kata, secara langsung memang tidak. Tapi pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, dia dan Bapa adalah satu, sebelum Musa ada, dia ada, sebelum Abraham ada, dia ada. Itu sudah jelas menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia menyatakan dirinya adalah Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah dan orang Yahudi sangat peka dalam hal ini. Mereka tahu betul maksudnya dia apa, itu sebabnya mereka mau membunuh dia. Sempat mau lemparkan dia ke jurang, sempat mau rajam dia dengan batu dan pada akhirnya mereka menyalibkan dia. Ya memang lewat orang Romawi, tapi sebenarnya kan inisiatifnya dari mereka. Tuntutan mereka membuat Pontius Pilatus memutuskan dia untuk dihukum di atas kayu salib. Karena bagi orang Yahudi, pengakuan Yesus bahwa dirinya atau menyamakan dirinya dengan Allah adalah suatu hal yang sangat tidak dapat ditoleransi dalam agama Yahudi. Demikian juga hukuman rajam yang diterima Stefanus dalam sudut pandang Saulus sebelum dia bertobat jadi Paulus. Dia sebagai seorang penganut agama Yahudi, Saulus setuju bahwa hukuman mati terhadap Stefanus ini adalah sesuatu yang benar, satu tindakan yang benar. Juga di dalam sejarah, kita menemukan bagaimana terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Kristen mula-mula dalam peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tuduhan orang Yahudi yang menganggap bahwa pengajaran orang Kristen, pengajaran Kristus itu adalah sebuah kesesatan. Dan mereka menuntut, memfitnah, dan menuduh orang-orang Kristen dengan berbagai hal yang buruk sehingga mereka kemudian ya dianiaya, dibunuhin. Memang kemudian ada Nero yang memfitnah juga orang Kristen. Dan kita lihat bagaimana orang-orang ini dibunuh karena apa? Masalah agama. Tidak berhenti sampai di situ. Di masa reformasi, ada seorang tokoh reformasi namanya Ulrich Zwingli. Dia dihukum mati oleh gereja Katolik Roma dengan hukuman bakar, ya. Dan nggak cuma itu, dia dihukum dengan begitu kejam. Ada kisah bagaimana Zwingli itu ya diperlakukan dengan sangat kejam, ya, sampai dia mati. Kemudian ada sebuah hukuman bakar hidup-hidup yang dikenakan pada Servetus di Jenewa. Di situ gereja Katolik
Kemudian juga John Calvin setuju Servetus untuk dibakar hidup-hidup karena dianggap mengajarkan hal-hal yang bidat, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi doktrin yang diyakini oleh gereja pada masa itu. Kemudian juga kita tahu bagaimana ada pemenggalan dan pembunuhan orang-orang yang dianggap tidak seasas oleh berbagai kelompok radikal. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah semua praktek ketegasan yang tanpa kompromi ini mendatangkan kesehatan iman bagi orang percaya ataupun para penganut agama apapun agama yang diyakini oleh kelompok radikal itu? Apakah mereka jadi sehat iman lewat semua tindakan ini? Pada kenyataannya justru sangat jauh dari kesehatan iman yang terjadi. Karena orang menjadi mengikuti berbagai peraturan agama bukan berdasarkan kesadaran untuk hidup benar dan menjadi berkat bagi sesama. Melainkan mengikuti semua peraturan karena rasa takut yang sama sekali tidak sehat sebenarnya ya. Yaitu ketakutan akan menerima hukuman dan siksaan yang keji di luar nilai-nilai perikemanusiaan. Sedangkan para pelakunya sendiri, orang-orang yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dianggap melanggar itu, cenderung menjadi orang-orang yang kejam dan sadis, dan imannya rusak, diracuni oleh kebencian, kegeraman terhadap orang-orang yang mereka anggap melanggar hukum. Jadi bagaimana agar iman seseorang dapat bertumbuh dengan sehat? Kalau sesuatu yang permisif ternyata merupakan sebuah hal atau sebuah kasih yang keliru, sedangkan sesuatu yang benar-benar tegas tanpa kompromi ternyata juga tidak membangun orang untuk memiliki iman yang sehat, tetapi hanya menekan kejahatan di alam bawah sadar manusia yang suatu saat akan meledak dan dilampiaskan secara liar tidak terkendali. Seperti halnya ketika tekanan yang kuat dan otoriter di Perancis telah membuat meletusnya revolusi Perancis yang kemudian berujung pada kekejian dan kekejaman yang membuat banyak bangsawan, keluarga kerajaan, bahkan orang-orang yang terlibat dalam menggerakkan revolusi itu sendiri, hidupnya harus berakhir di bawah guillotin. Bagaimana agar iman yang sehat dapat terbentuk? Kita masuk poin yang ketiga, yaitu menegur dan mendisiplin dalam kasih. Untuk dapat terjadinya pertumbuhan dan kedewasaan iman, tentu saja kita membutuhkan kondisi iman yang sehat, ya, sudah kita nyatakan tadi, ya. Kita sudah paham bahwa iman yang sehat tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Nggak bisa. Tidak juga dapat dibentuk melalui praktek-praktek kasih yang walaupun kelihatannya baik dalam sudut pandang manusia, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Dan juga mustahil membangun kesehatan iman dengan ketegasan yang sangat keras dan tanpa kompromi seperti yang sering dipraktekkan oleh para penguasa diktator ataupun penganut paham agama yang radikal. Lantas bagaimana agar iman yang sehat dapat terbangun? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah sesuatu yang kita peroleh karena anugerah Allah. Itu bukan usaha kita sendiri. Itu adanya iman yang pertama dalam diri kita. Tetapi untuk menjaga kesehatan iman kita, selain pasti dan tentu peran Roh Kudus yang memampukan kita untuk mendekat kepada Allah, untuk mengasihi Dia dan menaati firman-Nya, kita sendiri memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu untuk mendisiplin diri kita sendiri. Dalam apa? Dalam membaca firman Allah dan merenungkannya siang dan malam, serta menjalani kehidupan doa yang teratur setiap hari. Selain itu tentu saja kita harus mempraktekkan iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati.
Kita dengan penuh kesetiaan dan ketekunan harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Ini bermakna kita harus menjalani hidup ini dengan sangat berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Jangan sampai kita memberi celah, memberi ruang kepada dosa untuk menggerogoti hati dan jiwa kita yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus dengan membiarkan atau menoleransi dosa-dosa kecil atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan dalam hidup ini. Dengan penuh kedisiplinan, kita harus segera menyadari dosa serta kesalahan yang kita perbuat. Bahkan kita perlu sangat kritis ketika mungkin semua itu masih berupa keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua kejahatan atau kelemahan yang dapat membawa kita kepada dosa harus kita hindari. Dan dengan tegas kita menjauhi keinginan dari perbuatan dan perbuatan dosa. Kita juga harus membuka diri untuk menerima kritik atau masukan dari orang lain. Jangan anti terhadap kritik. Dikritik itu memang gak enak. Itu kenyataannya. Gak ada orang yang benar-benar ketika dikritik pertama kali itu bersuka cita. Ketika dikritik pertama kali, orang melakukan sesuatu yang sepertinya mengoreksi kesalahan kita. Tidak setuju dengan kita. Memang itu mendatangkan sesuatu ketidaknyamanan. Tetapi kita harus membuka diri terhadap kritik itu. Jangan anti terhadap kritik. Kalau ada orang mengkritik kita dengarkan dulu. Kemudian kita renungkan. Kalau benar ya kita mau berubah. Kalau memang kritik itu ternyata mengada-ada, nggak sesuai ya kita buang saja. Tetapi kalau benar, ayolah, marilah kita berubah. Ini adalah satu bentuk mendisiplin hidup pribadi kita, ya. Selanjutnya kita juga harus mengembangkan sikap untuk saling mengingatkan dengan saudara-saudara seiman. Jangan dibiarin saja, ya. Jadi kita tidak hidup tanpa kepedulian akan kesehatan rohani orang lain. Gak boleh begitu. Dalam komunitas, dalam persekutuan orang percaya kita sangat perlu untuk membangun ketersalingan dalam memberi perhatian dan bersama-sama berupaya agar kehidupan iman dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita itu boleh menuju kedewasaan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya Yesus menyuruh kita untuk menegur orang-orang yang berbuat dosa. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Yesus malah menyuruh kita menegur orang yang berbuat dosa. Jangan dibiarin. Perhatikanlah bahwa menegur yang Yesus maksudkan di sini adalah agar orang yang ditegur itu bertobat. Bukan agar dia kemudian merasa disingkirkan, dia dibuang, dia menerima hukuman, bukan itu. Jadi dasar teguran itu adalah kasih, bukan kemarahan, bukan kejengkelan, apalagi kebencian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun sebuah budaya kerajaan Allah. Kan Yesus ngomong, dia datang untuk membawa kerajaan Allah kepada kita. Kita harus membangun sebuah budaya kerajaan Allah dalam kehidupan bergereja kita. Fondasi dari budaya kerajaan Allah itu adalah tentu sifat Allah atau keberadaan Allah itu sendiri, yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Jadi, memang dalam persekutuan orang percaya kita perlu bersikap tegas. Perlu. Tetapi ketegasan itu berjalan di atas dasar kasih. Nah, ada kalanya teguran yang kita sampaikan tidak merubah seseorang yang berbuat dosa, ya. Dia tetap dablek gitu, dia tetap aja mau berbuat dosa. Maka kita terpaksa melaksanakan disiplin terhadap orang tersebut, Matius 18 ayatnya yang ke-17. Tetapi disiplin ini sama sekali tidak boleh berdasarkan kemarahan dan kebencian.
Karena kalau disiplin itu dilaksanakan berdasarkan kemarahan dan kebencian akan membuat orang yang menjatuhkan disiplin itu justru jatuh dalam dosa. Karena disiplin yang dijatuhkan adalah untuk menghancurkan dan bukan berdasarkan kasih. Jadi iman yang sehat terbentuk karena iman kepada Kristus yang dianugerahkan Allah kepada kita itu terpelihara dengan baik. Melalui kedisiplinan kita membaca dan merenungkan firman Allah. Keteguhan untuk berdoa, membangun relasi yang intim dengan Allah, dan untuk mendengarkan kehendaknya. Selanjutnya kita harus mendisiplin diri kita sendiri untuk tidak menoleransi dosa dan segala perbuatan yang dapat membawa kita pada kebiasaan yang berdosa. Sekecil apapun perbuatan itu, atau hanya cuma sekedar menyerempet-nyerempet dosa saja, tetap kita harus mendisiplin diri kita. Dan kita juga harus selalu terbuka terhadap kritik atau masukan yang mengingatkan akan kesalahan kita. Serta marilah senantiasa menciptakan kehidupan yang saling mengingatkan, saling menegur, dan mendisiplin atas dasar kasih. Agar baik diri kita maupun sesama kita boleh terjaga dalam keadaan iman yang sehat. Dan kita semua bersama dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa rohani, dan yang siap untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan nama Allah, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi kerajaan Allah, sungguh-sungguh boleh terjadi di dalam hidup orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami semua anak-anak Tuhan rindu memiliki iman yang sehat di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman pada waktu ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami untuk benar-benar boleh mendisiplin diri kami sendiri, terbuka terhadap kritik, kami boleh rajin baca firman Tuhan, kami rajin berdoa, kami juga saling membangun dengan saudara seiman, saling menegur, saling mendisiplin, dan kami boleh senantiasa membina kebiasaan hidup yang benar, membangun sebuah budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan bergereja kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati GBI X Blessing, Engkau memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joni, Engkau Joni Nugraha, juga Ibu Debi, Tuhan berkati, Ibu Gembala, Tuhan memberkati juga semua pengerja. Engkau berkati Pak Pendeta Yan Iskandar bersama dengan istri, Engkau berkati juga semua pengurus dan jemaat di tempat ini. Kau berkati agar mereka semua boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin diperluas, diperlebar melalui pelayanan X Blessing, dan Kau juga memakai setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ikut mendengarkan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai kami semua untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu sudah selesai disampaikan, Engkau memberkatinya, agar kiranya firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang baik, dan kami boleh berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, segala berkat yang terbaik kami terima di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini tangkap firman Tuhan, apa yang disampaikan Pak Ronald, ayo kita belajar untuk mempunyai iman yang sehat. Bangkitkan iman yang sehat, lakukan yang baik dan benar untuk kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau tolong setiap kami anak-anak Tuhan, Jemaat X Blessing, dan semua orang yang
mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh biarlah kami menangkap firman-Mu, kami sungguh-sungguh kami mempunyai iman yang sehat. Supaya kami belajar untuk mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu, dan hidup kami melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami menjauhkan diri dari segala perkara yang melanggar daripada firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Kau berkati hamba-Mu Pak Ronald yang pagi hari ini sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi terus hamba-Mu di dalam pelayanan, supaya sungguh-sungguh pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat, menguatkan dan membangkitkan iman kami dan membangkitkan iman daripada anak-anak Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan pakai urapi dengan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati istri dan anak-anak hamba-Mu dalam berkat Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, juga pagi ini kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit. Engkau tolong saudara kami Bu Winarsi dan Bu Amini yang masih di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, bersihkan dari virus COVID. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, nyatakan kuasa mujizat-Mu, supaya mereka dengan mujizat-Mu sembuh secara sempurna dan dapat pulang ke rumah dalam keadaan sehat, dinyatakan sembuh sempurna, sehat, karena kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong juga Bu Yanti, Tuhan tolong supaya Tuhan menjamah juga paru-parunya, supaya Tuhan membersihkan paru-parunya. Kami percaya Engkau membersihkan dari virus apapun yang menyerang Bu Yanti Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak, Engkau tolong juga anak dari Bu Susi, Tuhan tolong Engkau jamah, biarlah supaya anak Bu Susi di Tegal ini mengalami kesembuhan karena mujizat-Mu, karena bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tolong juga semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan dengan mujizat-Mu. Kami bersyukur, kami juga berdoa, kalau mulai kemarin Tuhan vaksin untuk lansia sudah diberikan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, baik jemaat X-Blessing maupun anak Tuhan, dimanapun hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat menerima vaksin Tuhan untuk lansia di atas 60 tahun. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekebalan tubuh. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan menolong, memberikan kekebalan tubuh buat mereka Tuhan, sehingga mereka tidak sampai tertular COVID Tuhan. Kami percaya juga semua bulan depan maupun mereka di bawah lansia supaya juga dapat menerima vaksin, supaya kami percaya Tuhan membersihkan virus COVID dari Indonesia ini. Tuhan membersihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersihkan, dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, mereka kembali bertemu Tuhan dalam ibadah offline Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini. Engkau memberikan kepintaran, hikmat, supaya mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya.
supaya nama Tuhan dipermuliakan, mereka menjadi berkat di sekolah, dan mereka yang kuliah Tuhan juga memberkati mereka. Kami bersyukur yang bekerja, yang belum bekerja Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan selalu menyediakan berkat untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa pagi hari ini untuk Ibu Eli dan untuk Pak Kos dan Bu Yanti. Tuhan tolong Tuhan, Engkau membuka jalan buat ekonomi mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Kami percaya pengampunan Tuhan turun atas mereka dan Tuhan membangkitkan ekonomi mereka. Juga buat anak-anak Tuhan, semua jemaat Blessing Tuhan juga mengangkat ekonomi mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Tuhan, Engkau mengadakan mujizat, apa yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mengadakan mujizat buat anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati semua dalam berkat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka Engkau bawa naik terus Tuhan. Dan tidak turun Tuhan. Perlahan-lahan Engkau membawa setahap demi setahap mereka akan naik Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau, dan pada waktu engkau keluar memimpin dan memberkati engkau. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini tetap semangat, tetap bisa mengikuti ibadah minggu depan tanggal 7 Maret. Ya saudara, saya berharap dalam hari-hari ini kalau vaksin untuk lansia maupun di bawah lansia diberikan segera, saudara bisa bergerak supaya saudara bisa divaksin ya saudara. Pagi hari ini juga saudara bisa siapkan persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.